Sadar atau enggak sih, ada sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, yang setiap mari ngebentuk cara kita mikir, cara kita milih, dan bahkan cara kita membenci. Yuk kita bedah kekuatan itu dalam apa yang bisa kita sebut perang untuk pikiran Anda. Oke, kita mulai dari sini deh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kok iklan yang muncul atau berita yang nongol di feed itu pas banget sih? Seolah-olah ada yang bisa baca pikiran kalian. Seakan ada yang tahu persis apa yang bisa bikin kalian marah, seneng, atau penasaran. Ini bukan kebetulan sama sekali. Karena setiap hari, kita semua ini ada di tengah medan perang yang nggak kelihatan. Sebuah pertempuran buat merebut apa? Perhatian kita. Dan ujung-ujungnya membentuk apa yang kita yakini. Dengar kata propaganda tuh kayaknya serem banget ya. Langsung kebayang kebohongan, manipulasi. Tapi apa benar selalu begitu? Atau jangan-jangan propaganda itu sebenarnya cuma alat biasa? Kalau kita lihat definisinya, propaganda tuh intinya adalah komunikasi yang tujuannya untuk mempengaruhi. Udah, titik. Soal pesannya itu benar atau salah, itu urusan nomor 2. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengaruh, bukan kebenaran. Analogi paling gampangnya tuh gini, bayangin aja sebuah palu. Palu itu kan nggak baik atau jahat kan? Di tangan tukang kayu, dia bisa bangun rumah yang kokoh. Tapi di tangan yang salah, dia bisa jadi senjata yang merusak. Nah, propaganda itu persis kayak gitu. Di satu sisi, propaganda bisa nyelamatin nyawa loh. Coba bayangin kampanye kesehatan masyarakat. Tapi di sisi lain, dengan niat yang jahat, dia bisa nyebarin kebencian dan memecah belah kita. Alatnya sama persis, tapi niat dibaliknya, itu yang menentukan segalanya. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya alat yang tadinya netral ini bisa punya reputasi yang begitu mengerikan? Jawabannya ada di abad ke-20, waktu propaganda disempurnakan jadi senjata pengendali massa yang luar biasa efektif. Coba bayangin, cuma dalam rentang waktu kurang dari 20 tahun, serangkaian rezim totalitar muncul di Eropa. Ada Mussolini di Italia, Hitler di Jerman, Franco di Spanyol. Mereka semua ini adalah master yang benar-benar paham kekuatan propaganda buat megang kendali kekuasaan. Dan rahasianya diungkap sendiri sama Hitler di bukunya Mein Kampf. Dia nulis gini, propaganda harus ditujukan pada emosi. Prinsipnya jelas banget, lupain logika, hajar perasaannya. Dia tahu betul kalau emosi, bukan akal sehat, adalah jalan tol buat menggerakkan massa. Dari prinsip itu, lahirlah semacam buku panduannya. Pesannya harus sederhana, terus diulang-ulang, lagi dan lagi. Dan jangan pernah ngomong ke kaum intelektual, tapi langsung ke rakyat biasa. Kenapa? Karena menurut dia, massa itu gampang lupa dan pemahamannya terbatas. Sebuah resep yang dingin, kejam, tapi terbukti sangat berhasil. Mungkin kalian mikir, itu kan cerita lama. Tapi gimana kalau saya bilang, teknik-teknik yang sama persis itu masih dipakai secara luas hari ini. Mulai dari debat politik sampai iklan yang kita lihat setiap hari. Teknik pertama, name calling. Ini cara paling cepat dan paling kotor buat ngejatuhin lawan. Cukup tempelin aja label yang jelek, dan banyak orang bakal langsung nolak ide mereka, tanpa perlu repot-repot mikirin argumennya lagi. Dulu, lawan politik bisa dicap musuh negara. Sekarang, coba deh lihat perang komentar di media sosial. Kelompok A ngatain kelompok B pakai julukan tertentu, begitu juga sebaliknya. Mekanismenya sama persis, ciptain asosiasi negatif buat mematikan diskusi sehat. Nah, kebalikannya adalah glittering generalities. Teknik ini justru pakai kata-kata yang kedengarannya bagus, besar, dan positif. Kayak kebebasan, keadilan, kebenaran, biar kita langsung setuju sama sesuatu tanpa benar-benar nanya, maksudnya apa sih? Dulu politisi teriak-teriak slogan demi keadilan dan kebenaran. Hari ini iklan mobil ngejual kebebasan di jalan raya dan minuman soda ngejual kebahagiaan dalam sebotol. Keduanya sama-sama pakai kata-kata indah buat mancing emosi positif kita. Dan yang terakhir, yang mungkin paling kuat, teknik bandwagon atau ikut-ikutan. Kenapa kuat? Karena ini mainin rasa takut kita buat ketinggalan atau jadi beda sendiri. Pesannya simpel banget. Semua orang udah ikutan loh, masa kamu enggak? Dulu, poster-poster propaganda nunjukin lautan manusia buat ngebuktiin dukungan massa. Sekarang, waktu sebuah produk dilabeli bestseller atau sebuah video jadi trending, itu adalah teknik bandwagon versi digital. Mereka ngirim sinyal ke otak kita, ini pilihan yang aman, ini pilihan yang populer, dan secara naluriah, kita jadi pengen ikutan. Oke, kita udah lihat masalahnya. Teknik-teknik ini ada di mana-mana, nyerang kita setiap saat. Jadi, gimana caranya kita ngelindungin pikiran kita? Gimana cara kita bangun benteng pertahanan mental? Sebenarnya cuma ada 2 langkah yang sederhana, tapi benar-benar ampuh. Pertama, lawan balik. Maksudnya, waktu kita lihat ada propaganda, jangan diam aja. Coba cari fakta, cari data, cari sudut pandang lain. Kedua,
Edukasi diri kita sendiri. Semakin kita paham cara mainnya, semakin susah kita buat jadi korban. Dan ini poin yang penting banget. Tujuannya tuh bukan buat jadi sinis dan nggak percaya sama apapun. Bukan. Tujuannya adalah untuk jadi kritis. Untuk bisa berhenti sejenak, bertanya, dan menganalisis pesan apapun sebelum kita telan bulat-bulat. Nah, setelah kita paham alatnya, sejarahnya, dan cara bertahan, sekarang tersisa satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang jujur aja mungkin agak nggak nyaman. Dan ini ditujukan langsung ke kita semua. Di zaman sekarang ini, setiap like, share, dan retweet yang kita klik itu adalah sebuah tindakan penyebaran informasi. Pertanyaannya adalah, waktu kita nekan tombol itu, apakah kita cuma sekedar target yang lagi merespons, atau tanpa sadar kita justru udah jadi senjata dalam perang untuk pikiran orang lain?